Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Anwar Fuadi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adi, apakah sidang vonis terhadap mantan pejabat pajak Angin Prayitno sudah berlangsung? Ya, Naila, kalau kita merujuk informasi yang tertera di Sistem Informasi atau SIPP dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sidang dari Angin Prayitno Aji ini yang merupakan mantan Direktur Pemeriksaan dan juga Penagihan atau P2 Direktoral Jenderal Pajak pada periode 2016 sampai 2019 ini dimulai pada pukul 10 pagi. Tapi dari pengamatan kami di ruang sidang Kusuma Atmaja yang merupakan lokasi untuk sidang vonis terhadap terdakwa dari Angin Prayitno ini sendiri masih sepi, belum ada aktivitas, dan memang ruang sidang ini masih tertutup hingga pukul 10:02 waktu Indonesia Barat ini. Meski demikian, tadi kami melihat ada sejumlah orang yang merupakan peserta sidang dari Angin Prayitno Aji ini sudah bersiap di depan ruang sidang. Tadi kami juga sempat konfirmasi ke Humas PN Tipikor dan dikatakan memang sidang akan dimulai pada pukul 10, tapi tentunya juga menunggu kesiapan dari Jaksa Penuntut Umum KPK dan juga penasihat hukum dari Angin Prayitno Aji. Dan kita masih menunggu nanti jalannya sidang putusan atau pembacaan vonis untuk Angin Prayitno Aji ini. Kalau kita melihat ke belakang terkait dengan perjalanan sidang dari Angin Prayitno Aji untuk sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini dimulai pada akhir Januari 2023 ini, yaitu pada tanggal 24 Januari 2023, dan kemudian berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Ada cukup banyak saksi yang diperiksa dalam kasus ini, lalu kemudian ia menghadapi sidang tuntutan pada bulan Juni, tepatnya 27 Juni 2023 lalu. Yang mana pada saat itu Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara 9 tahun, lalu kemudian juga denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selain itu ia juga dituntut dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 29,5 miliar rupiah lebih, dan uang ini tentunya sesuai dengan nilai gratifikasi yang diterima oleh Angin Prayitno Aji. Dan kalau kita melihat memang dalam kasus ini Angin Prayitno Aji diduga menerima gratifikasi dan juga suap yang mana totalnya pada periode 2014 sampai 2019 ini mencapai sekitar 44 miliar rupiah dengan rincian 29,5 miliar rupiah lebih. Ini adalah gratifikasi, lalu kemudian suap senilai 14,6 miliar rupiah. Jadi totalnya sekitar 44 miliar rupiah. Dan uang yang diduga hasil gratifikasi dan juga suap itu kemudian disamarkan dengan membeli sejumlah harta begitu ya, berupa misalnya ada bidang tanah, lalu kemudian juga ada bangunan, apartemen dan juga mobil, yang mana totalnya berdasarkan catatan kami di sini totalnya ada 101 bidang tanah dan bangunan, lalu kemudian ada 1 apartemen dan 1 unit mobil, sehingga ia juga dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan sebenarnya setelah pembacaan tuntutan dalam pledoinya, ia mengatakan bahwa ia membantah begitu terlibat dengan kasus ini dan mengatakan bahwa tidak pernah berupaya mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan keuangan dari wajib pajak, yaitu berupa 6 perusahaan dan juga 1 perorangan. Lalu kemudian ia juga membantah ini pembagian fee, karena kita tahu dalam dakwaan ini ada pembagian fee terhadap timnya dalam pemeriksaan pajak ini, dan ini yang juga dibantah oleh Angin Prayitno Aji. Kita akan tunggu seperti apa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, tentunya berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan juga alat bukti yang sudah ditunjukkan juga tentunya dalam proses perjalanan sidang yang sudah berlangsung sejak akhir Januari 2023 lalu. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke studio Naila. Anwar Fuadi melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.